Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi Sartika Akadir, calon guru penggerak angkatan 10 unit kerja di SMP Negeri 3 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una, Sulawesi Tengah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri dengan beberapa pertanyaan pematik terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa guru masih mendominasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar yang biasa disebut dengan teacher center atau berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak ceramah sehingga siswa hanya terpaku dengan kondisi duduk, diam, dan mendengarkan. Kemudian pembelajaran terfokus pada capaian materi dan KKM saja yang mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Kemudian guru harus memahami karakteristik anak. Di sini juga saya cenderung menyertakan anak dalam tingkat pemahaman sesuai dengan zona aman saya tanpa memperhatikan kondisi pemahaman terhadap diri anak. Kemudian siswa yang pasif dan motivasi belajar siswa yang rendah, saya sering merasakan di setiap menjelaskan materi masih sebagian siswa yang kurang memperhatikan dalam penjelasan tersebut, sehingga di mana mereka banyak yang sering bermain dengan teman sebangkunya. Bahkan ada sebagian yang masih lesu dan tentang sudah paham kalian semua, maka mereka sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang terakhir yang menjadi fokus utama saya yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi yang diberikan. Berikut gambaran suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran saya, antara lain, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar, karena apapun di sekitar kita merupakan sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan dijadikan mereka untuk digunakan dalam pembelajaran. Tugas guru menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Pembelajaran harus berpusat pada anak yang biasa disebut dengan student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, maka anak lebih efektif dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda karena setiap anak memiliki kodrat alam yang berbeda-beda, di mana setiap anak punya keunikan yang masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna lagi. Bagaimana seorang pamong yang dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini dapat juga merubah perilaku. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat.
Dalam pembelajaran, harusnya seorang guru dapat merdekakan siswa. Dalam pembelajaran, salah satu contoh memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristiknya masing-masing. Dan sebagai seorang pendidik, juga lebih harus cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, minat dan bakat sesuai dengan personal agar kita lebih dekat dengan anak didik. Dan ini menuntun anak sesuai kodrat mereka. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, inovatif, dan kreatif dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan ke anak didik saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali nilai-nilai anak yang hilang akan kebudayaannya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi dalam pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik selalu saya teladankan pada setiap siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Di sini, kita sebagai guru berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas. Sesuai pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita dapat menerapkan pola ASI, ASAH, dan ASUH. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak adalah bermain. Dan penerapan terakhir, mengintegrasikan permainan dan pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas di lingkungan sekolah. Di antaranya, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan saya, koneksi antar materi sesuai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila salah kata yang terucap. Salam dan bahagia. Terima kasih. Salam guru penggerak Angkatan 10, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.